Episode 4221-4225. Muyun menemukan banyak artefak dan mengambil satu, kurang dari, span lebih besar dari, ulurkan dan pegang kotak brokat, telapak tangan ke belakang. Pada saat ini, telapak tangan Wu Yangkun menerobos larangan transparan dengan kekerasan. Kemudian, di bawah kilatan cahaya, Ki Agung di telapak tangan Wu Yangkun dilepaskan pada saat ini. Saat itu, semua orang silih berganti mendekati pilar batu tersebut. Saat ini banyak sekali penemuan yang bermunculan silih berganti. Wu Yangkun juga terlihat bahagia saat ini. Kotak brokat tertutup rapat dan tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Total pilar batu ada 8. Sebuah kotak brokat ditempatkan di dalam setiap pilar batu, hanya terlihat, pilar batu menjadi transparan. Kemudian, permukaan pilar batu berangsur-angsur rontok. Di aula utama, pilar batu saat ini ditutupi oleh pola batas. Dengan itu, Wu Alkine bergegas keluar dengan pola batas Tao di sekujur tubuhnya. Wu Alkine tersenyum dan berkata, "Tuan ketiga, sungguh tidak mudah di sini." Wu kata Yangkun langsung. "Ada apa?" Tiba-tiba saja, ahli susunan Alkuna bela diri terkejut. Setelah mengamati dengan cermat, tidak ada penemuan lain, dan mereka siap untuk pergi. Kerumunan melihat sekeliling lagi, nilainya sangat besar. Pada akhirnya, mengembalikan barang-barang ini ke keluarga Wu sudah cukup bagi ratusan orang di keluarga Wu untuk mengubah dan menghubungkan surga. Selain itu, beberapa di antaranya masih merupakan alat pembatas tingkat 8, yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan surga dan memotong surga. Peralatan tersebut disingkirkan. Saat ini, setelah memilih peralatan tersebut, Wu Yangkun langsung berkata, "Periksa baik-baik apakah ada yang lain." Muyun tidak mencari tahu apa aneh, sebenarnya dia tidak melihat apapun, tapi biarkan dia memilih yang ini. Oke, Muyun melihat tangannya dan tersenyum, seperti belati dan alat pembatas berupa kepala pistol. Itu dia, bagus. Lagi pula, disinilah Muyun menemukan sesuatu yang aneh. Hanya ketika Wu Alkine melakukannya barulah keluarga Wu dapat menemukan ratusan senjata pembatas. Wu Xinyao memandang Muyun dan berkata, "Kelihatannya seperti belati, tapi juga terlihat seperti kepala pistol. Ini sebenarnya bukan perangkat pembatas yang sempurna. Yunmu, kamu bisa memilih salah satu, siapa saja." Ini, pada saat ini, orang-orang dari keluarga Wu mulai menghapus perangkat itu satu demi satu. Perangkat besar dan kecil memiliki bentuk yang unik. Muyun kemudian melihat ke dinding di kedua sisi. "Jiki, jidan kurang dari, span lebih besar dari, angin dan debu tomahawk. Apa maksudmu ketika kita memasuki tanah padat dan tidak saling mengganggu?" Dan siang ini, sebagai salah satu wakil penguasa istana dari istana ketujuh, juga berada di tingkat surga. Kekuatan spesifik dari pemimpin 7 istana tidak diketahui, tapi setidaknya itu adalah alam surga tingkat atas. Istana Xingshen dibagi menjadi 7 istana. Pada saat ini, Wu Yangkun tampak acuh tak acuh. "Goyangkan istana cahaya, wakil pemimpin istana Xieng. Saya hanya melihat sosok seniman bela diri keluarga Feng." Saat dia keluar saat ini, wajahnya berangsur-angsur berubah. Pada awalnya, terlihat polos, anggun dan santai, namun lama-kelamaan, wajahnya terpotong seperti pisau dengan ujung dan sudut yang jelas. Kapak debu angin bersenandung. "Aku tidak cukup. Bagaimana dengan yang lain?" Wu Yangkun berkata dengan dingin, "Kapak debu angin, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Seniman bela diri dari keluarga angin membunuh dalam sekejap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosok-sosok itu tersebar satu demi satu. Pada saat ini waktu, istana runtuh dalam sekejap. 2 orang kuat yang menyegel surga pecah dalam sekejap. Boom. Pada saat ini, Wu Yangkun mendengus dingin, melangkah keluar dan langsung bertemu debu angin. "Tomahawk." Setelah meminum sepatah kata pun, debu angin Tomahawk langsung memasuki aula. "Wu Xinyao harus mati, kalau tidak aku tidak akan pernah mati berhenti berkelahi. Mulai hari ini, keluarga Wu siap mati. Apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan begitu cepat?" Kata kapak debu angin, "Apa maksudmu?" Sama dengan 17 lebih besar dari Wu Yangkun menjadi berhati-hati saat ini. Pemimpinnya adalah angin dan debu Tomahawk. Orang-orang itu, semuanya mengenakan tanda pakaian Fengjia, berdatangan satu demi satu. Hanya di luar istana tempat semua orang berada, sosok Tao tiba-tiba muncul. Terdengar tawa keras saat ini. "Hahaha, betapa buruknya bagi Wu keluarga menelan barang sebaik itu sendirian. Lagi pula, saya baru masuk ke sini, panennya tidak sedikit." Saat ini, Wu Yangkun sangat bahagia, meskipun untuk saat ini saya tidak tahu jenis pil apa itu.
dan saya yakin saya bisa mengidentifikasinya ketika saya membawanya ke kewarganegaraan Hui. Wu Yangkun langsung berkata, setidaknya begitu, S adalah pil tingkat 8, atau bahkan pil tingkat 9. Untung, pil itu sebesar mata lembu. Kelihatannya jernih dan lembut, serta memiliki suara guntur yang samar. Saya hanya melihat pil perak murni tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat. Seseorang segera membidik ke arah Muyun, dan dia tidak membutuhkan perawatan seperti itu. Muyun secara alami tidak bisa mendapatkan perawatan seperti itu. Terakhir kali, jika dia tidak mengkhawatirkan Wu Xinyao, dia tidak akan begitu pasif. Manfaatkan kesempatan ini untuk katakanlah kamu tidak bisa masuk ke 7 tingkat surga yang mencair. Pada tingkat pemotongan surga, kematian satu orang sudah cukup baginya untuk melahap esensi, Qi, dan rohnya. Ratusan rong Tianjing, lusinan pemotongan Tianjing dan beberapa penyegelan Tianjing bertempur, melihat hutan berangin di kejauhan dan seniman bela diri di kedua sisi di sekitarnya. Mu Yun sangat bersemangat di dalam hatinya. Melihat adegan ini, Mu Yun menahan pedang Huang Xuan dan tidak menghindarinya sama sekali. Di atas kepalan tangan, cahaya keemasan mengembun, hutan angin jauh sekali. Pada saat ini, selangkah demi selangkah, momentum dalam tubuh sangat dalam. Suara gemuruh terus berdering, kali ini, kami harus mendapatkannya kembali. Feng Linyuan merasa kehilangan muka pada Mu Yun terakhir kali. Nak, aku membiarkanmu lari terakhir kali. Kali ini, saya akan melihat siapa yang dapat membantu Anda. Angin jauh dari hutan, pada titik ini, pertarungan dimulai, ketika aula utama runtuh, sebuah kotak brokat jatuh di sampingnya tubuh Mu Yun di kolom batu. Mu Yun menyimpan kotak brokat itu dengan semangat tidak ingin disia-siakan. Pada saat menaiki pesawat, para prajurit dari kedua belah pihak bertempur di Istana Guntur. Ketiga orang itu bertabrakan satu sama lainnya, membuat istana di sekitarnya terhuyung dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Setelah minum, Feng Chen Tomahawk segera membunuh Wu Yangkun dengan sieng. Pada saat menaiki, debu angin Tomahawk berteriak, bunuh Wu Xinyao untukku. Aku akan membiarkan dia mati. Yunmu tidak bisa melepaskannya. Saat itu, debu angin Tomahawk berkata dengan dingin, siapa yang benar? Benarkah? Pada saat ini, Wu Yangkun berkata dengan dingin, jika kamu tidak dan tanda pagar 39, tidak mendukung keluarga angin dengan mengguncang istana cahaya, keluarga angin akan dikalahkan. Xiang tersenyum dan berkata, keluarga Wu telah lama bertengkar dengan keluarga Feng, yang juga membuat Tuan Istana Cahaya gemetar sakit kepala. Jika bukan karena dukungan dari keluarga Naga Tulang Taichu, keluarga Wu Mu pasti sudah dikalahkan. Kata-kata Mu Yun benar-benar membuat marah Feng Linyuan. Kamu ingin mati. Di kejauhan mata hutan angin, semangat perang memadat istana. Guntur dikelilingi oleh guntur dan kilat. Di bumi, gemuruh terus berdering, bum pedang membuka langit, dan pedang besar Qi meluncur keluar dalam sekejap, menjangkau jauh pergi ke hutan angin. Buka. Badan pedang ditempa dengan 5 cara. Pada saat ini, ia menembus pedang panjang. Belum pasti siapa yang harus mati. Pedang Huang Xuan dipotong dengan satu pedang, namun meski begitu, bukan berarti dia tersesat. Kakak, namun, hutan angin sebenarnya bukan 7 kali lipat biasa, di bawah dominasi ganda, menghadapi 7 kali lipat, dia tidak lebih buruk. Pada saat ini, Mu Yun menjadi tenang, hanya berurusan dengan Feng Linyuan, dia tidak membutuhkannya membantu sama sekali, bantuan. Mendengar ini, Mu Yun menjadi tenang. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi tebal ketika kamu berani ikut campur dalam urusan keluarga angin tangan dan keluarga Wu. Hutan angin memandang Mu Yun dari kejauhan dan berkata dengan dingin, keluarga Wu tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Aku tidak peduli padamu, Yunmu, tidak ada yang bisa membantumu. Wu Xinyao dan wajahnya jelek. Seorang murid keluarga si Chong Feng di Rong Tianjing membunuhnya. Wu Xinyao bergegas menanganinya, keluarga Wu. Mereka semua siap menerobos. Pada titik ini, tidak ada yang bisa membantu siapapun, meskipun ada beberapa orang yang memotong Tianjing di sekitar saudara laki-laki dan perempuan mereka jika terjadi kecelakaan, mereka semua terjerat oleh seni bela diri pemotongan Tianjing dari keluarga angin. Selain itu, ada lebih banyak seniman bela diri di Istana Xingshen dan Istana Yao Guang daripada keluarga bela diri mereka. Sekarang kita terlalu sibuk untuk diri kita sendiri, tetapi keluarga angin terlalu banyak. Wu Yuanhan ingin pergi. Pada saat ini, Wu Yuanhan berbalik dan berkata, keluarga Feng sudah siap. Kami tidak dapat mendukungnya. Apa yang bisa kami bantu? Wu Xinyao melihat ke sisi lain dan berkata, Yunmu terjerat oleh hutan angin. Pergi dan bantu dia.
Keluarga Feng dan keluarga Wu mulai bertengkar satu demi satu, Mu Yun dan Feng Lin berada jauh. Pada saat ini, mereka sepenuhnya menyerah, banyak istana mulai runtuh di bawah pengaruh kekuatan yang begitu kuat. Pada kali ini, hampir 1000 prajurit dari kedua belah pihak bertarung habis-habisan di dalam istana guntur yang luas, suara gemuruh terdengar, langsung ditebang, buka hari dalam rangkap 2. Dalam sekejap, tinju datang dan keluar dari Mu Yun. Potong dengan pedang dan sobek kekosongannya. Potongan pedang yang sebenarnya. Formula 5 arah dunia langsung diaktifkan, dan emas, kayu, air, api, dan tanah tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi roda 5 warna di kaki Mu Yun, kurang dari span lebih besar dari Boom, kurang dari span lebih besar dari Feng Lin, jauh dari keseluruhan orang, dan matanya kusam, gumam Chen, bang. Begitu penampilan Feng Lin Yuan berubah, tangannya berubah menjadi emas. Dalam sekejap mata, dia mengembunkan kepalan tangan emas 100 zang dan meledakkannya dari langit, emas, kayu, air, api, dan tanah, seketika mengembun menjadi roh jahat yang menakutkan dan mengerikan. Cakram Dewa Roda 5 menyelimuti tubuh jauh dari angin hutan dalam sekejap dan menutupinya dalam sekejap. Ledakan terjadi pada saat ini, bumi bergemuruh, semua orang merasakan nafas yang berdebar-debar masih ada saat ini, gelombang teror mengembun pada saat ini. Cakram Dewa Roda 5 pecah dalam sekejap. Tepat waktu. Bunuh kamu, sekarang juga. Bumi Huang Tianhou Skill, Zhu Huoba, penyaluran air hitam, reinkarnasi burung phoenix hijau, Geng Jin Sensu. Keterampilan surga Cakram Roda 5. Pada saat ini, Mu Yun membunuh hatinya. Pada saat ini, 5 jurang langsung menghadap ke depan, berdampak pada kekuatan tinju Tao dan serangan Feng Lin Yuan. Jurang 5 Yuan, kohesi instan. Taoisme Bayuan. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak kedinginan. Dalam sekejap, tinju Tao meledak. Ledakan. Pada saat ini, semua orang mengangkat alis mereka, gaya tinju telah merobek kehampaan dan bumi. Seolah-olah telah merobek hati semua orang, tinjunya meledak menjadi gelombang yang mengerikan, yang segera dilepaskan pada saat itu. Pada saat ini, Feng Lin Yuan secara bertahap kehilangan kesabaran. Aku akan membunuhmu. Mereka setara satu sama lain, Mu Yun dan Feng Lin berada jauh, dan pertarungan menjadi semakin kuat dan lebih kuat. Bumada dua pedang Qi, yang satu tak kasat mata dan yang lainnya berwujud, namun tidak ada kecelakaan. Kedua pedang Qi itu kejam dan menghancurkan dunia, yang membuat orang terkejut dan tak tertahankan. Potongan pedang Yuan, raungan terdengar pada saat ini. Potong Kun, di sekelilingnya ada pertempuran wilayah dominan. Di dunia ini, istana guntur sedang goyah. Tampaknya awan guntur di atasnya bisa runtuh kapan saja. Saat ini, siapapun bisa merasakan suasana teror menyelimuti langit dan bumi. Saat ini, momentum teror sedang melanda. Tidak rusak, pergilah ke neraka. Saat ini, suara di telingaku terdengar. Mu Yun tidak tahu kapan dia sudah muncul di sisinya, dan pedang Kaisar Xuan terpotong dalam sekejap. Pedang, sangat tajam, menembus leher Feng Lin jauh sekali, membuat kepalanya berbeda. Pada saat ini, semua orang ditutup matanya. Mati, hutan angin berada jauh dari tubuhnya dan saat ini jatuh ke tanah. Sajak pedang di ujung langit, bumi, dan dinasti Yuan. Taoisme Bayuan, keterampilan surga Cakram Roda 5. 3 batas Jue sekarang menjadi Jue batas paling terampil yang dikendalikan oleh Mu Yun, dan kekuatan ledakannya juga paling menakjubkan. Kombinasi ketiga alam ini sudah tidak asing lagi di tangan Mu Yun. Cari kematian dan bantu kamu. Mata Mu Yun tenang saat ini, orang kuat yang menyegel surga marah. Di udara, kapak angin dan debu menderu dan mengejutkan gendang telinga orang. Lin Yuan, angin jauh dari hutan dan mati, tidak cukup. 7 kali lipat, bunuh dia, bunuh dia. Kapak debu angin meraung saat ini, pada saat pendakian, 2 prajurit yang membelah langit segera mendatangi Mu Yun, dan sekarang juga, kurang dari AI sama dengan 28 lebih besar dari seluruh tanah istana guntur ditutupi oleh kolom cahaya guntur di pinggirannya. Tampaknya fluktuasi pertempuran antara lebih dari 1000 tuan terlalu kuat. Oven langit dan bumi, berangsur-angsur hilang. Saya tidak tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung hingga akhirnya Mu Yun merasa dirinya menjadi tuli. Seolah semuanya sudah berakhir dan belum berakhir, guntur menderu-deru di luar tungku tripod, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sungguh tak tertahankan. Pada saat ini, Mu Yun berada di tungku tripod, dan seluruh tubuhnya gemetar.
Bahkan dunia Jiupin tidak dapat membuka tungku tripod, meskipun kekuatan oven sebesar itu di langit dan bumi terkait dengan kekuatan alam Muyun, pertahanannya sangat kuat. Muyun memandangi lautan guntur yang jatuh, dan matanya sedikit berubah. Langit dan bumi memanggang kompor dan menutupi tubuhnya dalam sekejap, mengerikan, fluktuasi yang mengerikan membuat orang merasa hati mereka tenggelam. Semua orang melakukan yang terbaik untuk melawan lautan guntur yang sepertinya jatuh dari langit. Pada saat ini, siapa yang peduli? Bagaimana cara membunuh Muyun? Siapa yang peduli? Bisakah kamu membunuh lawanmu? Guntur jatuh dari langit seolah-olah langit telah runtuh, langit, lautan guntur, runtuh. Kecuali orang-orang yang dilindungi oleh penutupan dan pemotongan surga, surga yang mencair di bawah 5 tingkat hampir mati. Bahkan Romtianjing yang masih hidup terdiri dari 5, tingkat 6 dan 7, hanya ada sedikit hari pencairan namun, banyak orang, dengan kekuatannya sendiri, menolaknya, di bumi sekitarnya. Sosok Tao dan seniman bela diri yang mati penuh dengan lubang, istana guntur, hilang. Tetapi saat ini, melihat sekeliling, bumi sedang berantakan. Ayah, kurang dari span lebih besar dari pejuang di kedua sisi tidak melanjutkan pertarungan saat ini, dan apa yang ada di dalam lubang itu? Ya Tuhan, ada lubang yang ada runtuh, bahkan Wu Yangkun dan Feng Chen Tomahawk sedikit pucat dalam pemandangan mengerikan ini. Di dalam lubang itu, sekilas terlihat kacau dan tidak ada cahaya, dan sepertinya ada jurang tak berujung yang tertinggal di dalamnya. Suatu hari, sebuah lubang besar muncul, yang sepertinya menyebar ribuan mil. Pada saat ini, sebuah lubang muncul di langit tempat lautan guntur jatuh. Ketika mereka mendengar pidato tersebut, mereka melihat ke langit. Lihat, pada saat itu, salah satu orang tiba-tiba membuka mulutnya. Apa yang terjadi? Pasti ada iblis tanpa alasan. Saat ini, Muyun hanya melihat sekeliling dan linglung. Baiklah. Wu Xinyao bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Orang ini, yang melawan Lei Hai, sepertinya baik-baik saja, namun, melihat Muyun lagi, Wu Xinyao juga terkejut. Wu Xinyao diam-diam merasa lega saat ini. Muyun berada di samping ayahnya. Bahkan jika dia marah, debu angin Tomahawk tidak dapat menghadapi Muyun. Melihat bahwa mereka aman, Wu Yangkun juga merasa lega. Muyun dekat dengan Wu Xinyao dan melihat sekeliling. Wu Xinyao melambai pada Muyun. Kemarilah. Wu Xinyao melihat sekeliling saat ini. Akhirnya, dia menemukan sosok Muyun dan merasa lega. Di mana Yunmu? Beberapa penguasa alam pemotongan surga menarik perlindungan mereka, dan Wu Xinyao serta Wu Yuanhan muncul. Wu Yangkun berteriak saat ini. Yuanhan, Xinyao, jika tidak, ratusan semangat dan energi Romtianjing akan cukup baginya untuk melahap sebuah ladang dan langsung mencapai batas 7 beban dan 2000 meter Romtianjing. Baru saja, Lei Hai hampir seketika menghancurkan semangat orang-orang itu. Pada saat ini, Muyun menghela nafas. Ada ratusan orang yang tewas dalam bela diri Romtianjing seni, rasanya seperti letusan gunung berapi, menghantam semuanya tepat di bawah. Laut guntur ada di langit. Kok bisa tiba-tiba tumbang? Apa yang terjadi? Wu Yangkun, Wu Alkine, dan yang lainnya juga tercengang satu persatu saat ini. Debu angin Tomahawk dan Sieng melihat sekeliling, dan ekspresi luar biasa mereka tiba-tiba muncul di wajah mereka. Laut guntur di langit runtuh dan hampir menghancurkan segalanya. Sebidang tanah ini hampir dibentuk kembali. Pada saat ini, keluarga Wu dan keluarga Feng bereaksi satu demi satu, melihat sekeliling dan tertegun. Kekuatan Romtianjing tidak dapat ditahan. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan di atas kepala mereka. Apa yang terjadi? Semua orang menatap lubang di kepalanya dan tetap diam. Namun, saat hujan turun menimpa mereka, beberapa seniman bela diri yang terluka merasakan nafas yang sangat nyaman di sekujur tubuh mereka. Di sini, tidak ada perasaan suram dan tak terbatas dari masa banjir dan kelaparan. Dia telah mengunjungi 7 hari yang sengit dan reruntuhan suci Xiaoyao. Tempat ayahnya pindah ke reruntuhan gurun berbeda dengan perasaan langsungnya. Muyun berkata pada dirinya sendiri. Tempat ini tidak terlihat seperti reruntuhan gurun. Muyun sekarang berada di kalangan seni bela diri. Segera seseorang mulai mengikutinya. Seseorang memimpin. Pada saat ini, melihat hujan lebat adalah baik untuk latihan semua orang. Magic Hui mau tidak mau memulai secara langsung. Sekte Tianmo terletak di lingkaran Tianyan. Keterampilan kultivasinya sangat ajaib, sehingga setiap orang memiliki keberanian yang besar. Pada saat ini, Tetua Mo Hui dari Sekte Tianmo segera berkata, "Pergi dan lihatlah." Mengalir ke dalam lubang hujan, yang dapat membuat ahli bela diri merasa sangat nyaman.
Hampir semua orang yang hadir adalah para master seni bela diri, bahkan prajurit yang tidak terluka pun merasakan bahwa ketika hujan menetes ke tubuhnya, ada nafas spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya saat ini. Awalnya, reaksi pertama semua orang adalah menahan gerusan hujan, disertai kilat dan guntur, bercampur dengan tetesan air hujan dan menimpa semua orang, sementara semua orang berpikir, suara gemuruh terdengar saat ini. Di dalam lubang itu, tiba-tiba turun hujan seperti sungai dan danau, bisakah kamu pergi? Apa di sana? Namun, saat menghadapi lubang yang tiba-tiba di langit, semua orang bingung. Feng Chen Yue dan Wu Yangkun memberikan iblis yang lebih tua Hui terlihat dingin. Iblis tua Hui merasa bosan dan berhenti berbicara. Penatua Mo Hui dari Sekte Tianmo tersenyum dan berkata, "Kalian tampaknya bertengkar sengit. Sekarang bertarung dengan keluarga Wu adalah hal yang murah bagi orang lain. Saat ini, debu angin Tomahawk tidak terus menyerang. Saat ini, banyak orang berkumpul di sini dan membicarakannya satu demi satu. Sepertinya orang-orang dari keluarga Wu dan keluarga Feng yang membuat berita. Saya tidak tahu. Orang-orang ini tertarik dengan suara keras Jing Tian. Belum lama ini, ribuan banyak orang telah berkumpul di sini. Wu Ze dari Aliansi Tiga Surga, Wu Ze dari Sekte Tianmo, Wu Ze dari Kota Tianhuang dan seterusnya. Pada saat yang sama, di sekeliling sosok itu, berlari kencang. Pada saat ini, pemandangan itu penuh dengan lubang yang menakutkan. Inilah laut. Harus ada batasnya. Naik dan tinggalkan laut. Itu harusnya aman. Mu Yun tidak berdaya, jadi dia harus terus-menerus melancarkan gerakan pedang. Dengan bantuan kekuatan pedang Qi, dia mengangkat tubuhnya dalam sekejap. Suara gemuruh terdengar saat ini. Mu Yun juga termasuk. Melihat adegan ini, tidak ada yang berani ceroboh dan berusaha sekuat tenaga menghindarinya. Mereka digantung dalam sekejap. Ada alam surga yang mencair dan alam surga yang memotong. Pada saat ini, beberapa sosok terjerat oleh air kolom, tubuh tidak bisa bergerak, dan hancur dalam sekejap. Mu Yun juga bergerak ke satu arah untuk menghindari kolom air itu. Pada kali ini, semua orang berpencar, suara gemuruh, bahkan ratusan meter jauhnya, seperti guntur. Semua orang melihat bahwa air laut di sekitar tubuh berubah menjadi kolom air seperti angin puting beliung, menuju ke arah tubuh. Tiba-tiba, sebuah suara pemikiran melintas di hati setiap orang. Tempat ini sungguh aneh. Kurang dari span lebih besar dari Mu Yun melihat sekeliling dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Pada saat ini, semua orang mengumpulkan kekuatan mereka untuk melindungi diri dari pelanggaran, seperti laut air. Saat berikutnya, semua orang berada di dalam air. Namun, saat semua orang bergegas menuju lubang, sesaat lubang itu seperti menembus sesuatu, puff terbang ke atas. Semakin dekat ke lubang, semakin membuat orang merasa seolah-olah ada langit tak berujung di hadapan kita. Banyak orang memasuki lubang. Mu Yun berada di antara kerumunan dan tidak berkata apa-apa. Wu Yangkun tidak dapat menahannya saat ini. Dia membawa Wu Jiawu dan menuju ke langit. Pergi dan lihatlah. Lambat laun, semakin banyak orang yang masuk ke dalam lubang dan menghilang. Ada perasaan berdebar-debar dan antisipasi yang sangat aneh. Saat ini, Wu Yangkun berkata, "Lihat lagi. Jangan khawatir." Wu Yuanhan menatap Wu Yangkun. "Ayah." Seorang pejuang mulai berjalan menuju lubang di langit. Kerumunan mulai bergerak. Mu Yun tidak peduli, terdengar suara gemuruh saat ini. Pedang Yuan dipotong. Dalam sekejap, Mu Yun memotongnya dengan pedang. Sebuah tubuh besar, dengan mulut besar terbuka, langsung menggigit Mu Yun. Tapi, tiba-tiba, ketika Mu Yun terbang sendirian di laut meledak di bawahnya. Lambat laun, masih belum ada siapa-siapa. Ribuan mil di laut tanpa batas. Kecepatan awan merumput juga meningkat secara bertahap. Pada saat ini, Mu Yun terus bergerak maju di laut. Setiap kali saya keluar dan kembalilah, tidak ada apa-apa. Tapi, setidaknya simpan sedikit untuk Anda sendiri. Mungkin kekuatannya lemah. Demi keselamatannya, saya tidak membawanya bersama saya. Makan saja dari dunia Changlan, dimanapun berada di tempat rahasia. Orang ini kehabisan makan sendirian. Yah, sangat bersatu. Tampaknya gumpalan jiwa terakhir yang ditinggalkan oleh dia telah menghilang. Jika kata-kata terpadu itu jatuh, tidak akan ada pesan lagi. Suara Gei terdengar dan berkata, "Berhati-hatilah selanjutnya. Saya tidak peduli dengan keselamatan Anda. Jangan mati. Temukan sendiri." Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Gei, di mana tempat ini? Apa yang kamu temukan?" Tanpa banyak berpikir, kecepatan Mu Yun dipercepat lagi. Laut kosong. Di daratan padat terdapat dasar laut, apalagi tempat ini berada di atas tanah yang lebat.
dan area padat lautan guntur bergulung sebelum muncul di sini, tetapi sekarang, tidak ada bayangan Mao. Mu Yun berkata pada dirinya sendiri, bahkan jika semua orang berpencar, mereka semua akan datang. Saatnya bertemu seseorang. Seharusnya tidak. Sekilas, tidak ada bayangan di lautan tanpa batas. Dengan cara ini, Mu Yun memilih arah laut dan berjalan 100 mil tanpa seorang pun. Saya tidak tahu apakah pilar laut akan tiba-tiba muncul. Mu Yun, memegang pedang Huang Xuan, ceroboh dan terbang di ketinggian 100 kaki di laut. Saat ini, semua orang di dasar laut bingung dengan kolom air dan tidak bisa berkumpul. Sekilas, mereka melihat sekeliling lebih dari 10 mil, dan tidak ada sosok yang muncul di sini, laut tanpa batas, laut. Pada saat ini, sekilas, keempat sisinya tidak terbatas dan berwarna biru, tubuh Mu Yun meninggalkan laut dan muncul di laut pop permukaan laut. Air laut memiliki daya rekat yang kuat pada tubuh, sehingga membuat Mu Yun mengeluarkan banyak tenaga. Baru saja, dia melihat ada cahaya di kepalanya. Sambil menghindari kolom air, dia terus bangkit dengan bantuan kekuatan pantulan pedang Qi. Bilah yang ganas, seperti bilah, dapat ditebas di udara. Dari waktu ke waktu kali, dia memotong pedang di bawah laut untuk menakuti hewan-hewan laut itu. Mu Yun sepertinya telah melakukan perjalanan puluhan ribu mil sebelum dia menyadarinya. Mu Yun terus bergerak maju tanpa penundaan, betapa kejamnya. Ia menunggu pasangannya untuk bertarung. Jika partnernya terbunuh, makanlah partnernya. Pada saat mendarat, laut kembali meledak kecepatan, terlalu cepat. Melihat pemandangan ini, kelima tubuh Mu Yun terasa dingin. Pada saat itu, sisanya hewan akan makan di laut. Hanya satu dari mereka, hewan laut setinggi 100 kaki dengan sisik dan darah merah, berbentuk seperti hiu, berubah menjadi putih saat ini. Boom. Nafas yang berdebar-debar keluar dalam sekejap. Boom. Di saat mendaki, Mu Yun membunuh lagi dengan pedang. Pedang yang benar terpotong. Cobalah. Kurang dari span lebih besar dari laut tersebar, bekas warna merah tua, menyebar. Laut di sini sangat dekat. Dengan pedang Mu Yun, itu cukup untuk memotong ribuan retakan, tapi sekarang hanya ribuan kaki. Pedang Qi langsung memisahkan air laut ribuan kaki. Boom, pedang Yuan terpotong. Dalam sekejap, Mu Yun memotong pedangnya dalam sekejap. Setelah meminum sepatah kata pun, 5 pedang palsu itu pecah. Mu Yun tampak kedinginan. Perlakukan aku sebagai mangsa. Sepertinya sedang mengejar mangsa. Dari waktu ke waktu, beberapa monster mengerikan di laut memperlihatkan punggung, kepala, atau mata mereka, menatapnya dengan tamak, dan banyak lagi, dan saat Mu Yun pergi ke depan, bayangan hitam mengejar sosoknya di laut di bawah. Mu Yun tidak tinggal saat ini. Seluruh tubuhnya pecah dan kecepatannya meningkat seketika. Hanya saja, tidak sebaik tidak sama sekali. Di sana, akhirnya ada makhluk hidup. Pada saat ini, Mu Yun menyingkirkan segala kecerobohan di hatinya, memegang pedang Kaisar Xuan dan melihat ke bawah. Monster buaya itu menukik ke dalam air dan menghilang. Ledakan gemuruh terdengar di antara keduanya. Ketika pedang Qi Mu Yun dipotong, binatang buas seperti buaya dan sirip di punggungnya meledak menjadi kilatan dingin. Yang dekat dengan pedang Qi, apa-apaan ini? Itu seperti buaya, dengan panjang 100 kaki, tetapi ada sirip seperti bilah di punggungnya, yang berkilauan dan membuat orang terpesona di bawah cahaya, dan Mu Yun juga melihat tubuh yang bermulut besar. Laut terbelah menjadi retakan 1000 kaki, yang lebarnya 100 kaki. Namun, tidak lama kemudian, dengan raungan yang memekakkan telinga, Mu Yun mengerti mengapa hewan laut ini berhenti hanya beberapa kilometer dari pulau. Apakah ada bahaya di depan? Dan Mu Yun juga aneh, mengapa raksasa yang berjarak ribuan meter dari pulau itu tidak melanjutkan perjalanan? Sepertinya mereka takut dengan raksasa yang bersarang beberapa kilometer dari pulau. Ratusan kaki dan hewan laut setinggi ratusan kaki yang mengejar di belakang berhenti satu demi satu. Hewan laut di laut mengabaikannya. Saat ini, mendekati pulau berkilo-kilometer, kecepatan penggembalaan awan tiba-tiba bertambah cepat. Mu Yun melihat hewan laut sebesar itu untuk pertama kalinya. Bukannya konsumsi daya batasnya serius, tetapi esensi, Qi, dan semangatnya dikonsumsi lebih banyak. Semuanya adalah hewan laut besar, panjang ribuan kaki dan bahkan makhluk besar, yang tidak aktif di bawah laut. Namun, ketika mendekati kisaran kilometer dari pulau tersebut bayangan gelap besar tampak pekat dan menakutkan di laut. Segera, kecepatan penggembalaan awan semakin cepat. Pulau Mu Yun baru saja merasa tercengang. Saat Mu Yun merasa cukup lelah, lampu hijau muncul di laut biru di depan. Kalau begitu hanya sebentar saja, tidak apa-apa, tapi sudah setengah hari.
Aku gugup dan tidak ada yang bisa menahannya. Dalam keadaan siaga tinggi sepanjang waktu, Muyun juga sulit bernapas. Hewan laut ini hanya mengejar dan tidak berbuat apa-apa. Mereka sepertinya punya rencana dalam pikirannya. Seperti yang diketahui Muyun, Master Susunan Batas level 9 juga disebut Master Hebat Susunan Batas. Master Susunan Batas tingkat ini dimulai dengan 1 juta pola batas dan mencapai tingkat 10 juta, yang sesuai dengan kekuatan mereka yang menyegel surga, ribuan garis batas. Terakhir kali di reruntuhan suci Xiaoyao, Muyun melihat dengan matanya sendiri bahwa ibuku berkumpul pola batas, yang jumlahnya puluhan juta. Setelah 700.000 pola batas, pola tersebut mencapai antara 1 juta pola batas. Pembagian susunan batas tingkat ini cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat lingkungan surga yang terpotong. Semakin banyak batasnya pola, semakin kuat susunan kohesinya, dan semakin kuat kekuatannya. Lebih dari 500.000 pola batas merupakan persyaratan masuk pembagian susunan batas tingkat 8. Kekuatan pembagian susunan batas tingkat 8 sesuai dengan 2 alam yaitu surga leleh dan surga pemotongan, sedangkan untuk praktik pola batas, Muyun selalu berjalan. Sekarang, Muyun dapat memadatkan 600.000 pola batas, 600.000 garis batas. Setiap pola batas setipis dan fleksibel seperti jari-jari Muyun, telapak tangan Muyun sedikit terentang. Di telapak tangan, garis batas Taoisme dan Taoisme memadat, dan garis batas yang padat memadatkan tren langit dan bumi yang mengerikan. Mereka menyebar dan menutupi seluruh pulau di atas larangan transparan. Dia adalah divisi formasi. Batas level 8. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda seharusnya dapat menemukan masalahnya. Umumnya, larangan ini berevolusi dari susunan. Dikombinasikan dengan potensi langit dan bumi yang ada di sini, dapat dikonsolidasikan dan distabilkan, serta tidak akan rusak selama jutaan bahkan puluhan juta tahun. Mata Muyun berangsur-angsur menjadi tenang, namun, di laut dengan jumlah hewan laut yang begitu banyak, tidak mudah untuk berkumpul di sini, melihat pulau itu tenang tanpa ombak. Tampaknya hanya sebuah pulau sederhana, jika diharapkan lumayan, bagian bawah pulau ini juga harusnya terlarang dan disegel. Muyun akhirnya mengerti mengapa hewan laut di bawah hanya tertidur beberapa kilometer dari pulau dan tidak bergerak maju. Penghalang tak terlihat, tapi memiliki sentuhan yang nyata. Telapak tangan keluar dengan lembut. Setelah melihat awan di sekelilingnya, penggembala merasa pusing dan menghilang perlahan. Itu pintu yang jahat. Apalagi dengan integrasinya ke alam surga, dia tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Pada saat ini, Muyun mulai menjelajah satu persatu, tidak pernah melepaskan 1 inci pun. Muyun memasuki pulau selangkah demi selangkah dan selalu waspada tanpa kecerobohan. Para pejuang dari semua pihak juga tersebar di laut dan mencari kemana-mana di seluruh tanah lebat. Pada saat yang sama, pedang Huangxuan memancarkan cahaya redup. Muyun memasuki hutan lebat selangkah demi selangkah sosok itu jatuh di pulau, tanah berpasir, dipisahkan sekitar 100 meter, adalah hutan lebat. Apa yang terjadi? Apa yang ada di sini? Muyun melihat ke pulau dan memegang pedang Kaisar Xuan di telapak tangannya. Akhirnya masuk, melihat larangan di balik penyembuhan, Muyun juga merasa lega. Dan saat berikutnya, larangan, penyembuhan mendadak. Saat larangan itu dilanggar, Muyun masuk, larangan itu, lambat laun muncul celah, suara gemuruh terus terdengar, Muyun tidak berhenti. 1 pedang berkumpul di 1 titik untuk menyerang, larangan. Ada celah, bom pedang Huangxuan masih tertancap di posisi rusak. Pada saat ini, pedang ilahi Tian Kue muncul. Itu dipegang di posisi kiri oleh Muyun dan dipotong dalam sekejap. Muyun mengangkat alisnya, dan roh pembunuh itu memadat. Kekuatan ledakan teror memadat dalam sekejap. Sial itu, suara pelan terdengar kali ini, Keng pedang Ki berkumpul pada 1 titik dan terjun ke posisi tak beraturan dalam sekejap dipotong dengan pedang. Pedang sejati dipotong. Di tangan Muyun, pedang Huangxuan muncul, larangan itu bergetar, namun tetap merupakan perlawanan yang gigih. Raungan keras terdengar pada saat ini, bum lalu, 1 pukulan, Muyun berbisik dan menggoyangkan telapak tangannya dengan lembut. Cacat, jika diperhatikan dengan teliti, garis batas tersebut tersusun secara teratur, namun pada posisi tertentu merupakan pengecualian. Muyun segera sampai ke sisi lain, di mana langit juga ditutupi dengan pola batasnya. Seluruh pulau tampaknya berdiameter sekitar 100 mil. Melihat ke bawah dari ketinggian, Anda tidak dapat melihat pemandangan di pulau dengan jelas. Tiba-tiba, Muyun datang ke sisi lain pulau, aneh. Tiba-tiba, Muyun mengangkat alisnya. Muyun juga penasaran.
Dia tidak tahu seberapa jauh jangkauan Dugu Ye dalam susunan dunia. Inilah kekuatan dari pembagian susunan, saya harus berada di level divisi susunan Kaisar. Itu seharusnya menjadi divisi susunan Kaisar. Saya pikir ini akan sangat berbahaya, namun ternyata cukup sepi di sepanjang jalan. Di sini, seperti surga. Lambat laun, Muyun merasakan bahwa dia telah sampai di kedalaman pulau. Di depanku, hutan lebat tiba-tiba menjadi lepas, dan di depanku, ada altar. Rasa sakit memenuhi seluruh tubuh. Saat ini saja, jika ingin lari, tidak ada tempat untuk lari. Setelan hitam langsung hancur berkeping-keping saat ini, retakan menyebar ke seluruh tubuh, dagingnya langsung terbelah, itu dan tanda pagar 39S membelah. Tubuh Muyun terbelah oleh guntur dalam sekejap, suara retakan yang dalam membuat gendang telinga orang hampir pecah. Boom! Guntur Dewa Biru jatuh dari langit dan membelah Muyun dalam sekejap, samar, suara guntur terdengar di kali ini, suara gemuruh terus berdering, pedang Huang Xuan ada di tangannya tangan. Pada saat ini, Muyun berada di atmosfer dan tidak berani bernapas, tetapi pada saat ini, kedua belas pilar meledak menjadi cahaya dan mengelilingi seluruh altar. Muyun segera mundur menuju tepi altar, gelombang teror terus menyapu, suara gemuruh terdengar, dan nafas berdebar-debar pecah saat ini, dalam sekejap, ketika Muyun naik ke altar, 12 pilar di sekelilingnya tiba-tiba bersinar. Apa ini? Muyun melihat tanda yang aneh, makmur dan rumit dan mengangkat alisnya. Apa itu? Meskipun dia secara alami mahir dalam karakter primitif, dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang karakter ini. Muyun tidak mengetahuinya. Itu adalah kebetulan yang aneh dan rumit, hanya permukaan batu altar yang diukir dengan tanda yang rumit. Muyun berhati-hati dan dekat dengan tepi platform batu. Kedua belas pilar itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi masing-masing tampak seperti batu dan kayu. Di sekeliling altar ada 12 pilar, namun, seluruh altar penuh dengan retakan dan kehancuran di mana-mana. Di depan, sebuah batu besar dengan diameter sekitar 100 kaki dipoles menjadi lingkaran dan terlihat seperti kincir batu.